Oke, baik. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Peserta Philip Webinar bertemu kembali bersama kami dari tim research Philip Sekuritas Indonesia pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Ya, sebelum kita mengawali webinar pada pagi hari ini, kami pastikan terlebih dahulu apakah suara saya dan tampilan layar terdengar serta terlihat dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas ya. Terima kasih Pak Wisber Luis dan Pak Robertus. Nampaknya sudah oke. Baik, kita lanjutkan saja ke bagian makroekonomi. Silakan Pak Jasa untuk informasinya. Ya, baik, selamat pagi. Untuk hari ini kami melihat IISG berpeluang untuk bergerak melemah secara terbatas atau bullish moderate dengan support berada di 5185, sementara resisten berada di 5307. Indeks saham regional pagi ini dibuka beragam atau mix ya, mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street dan juga beragam. Karena memang investor mengambil sikap yang cenderung hati-hati di tengah mandeknya pembicaraan mengenai paket stimulus ekonomi Amerika Serikat, di mana pihak Kongres dan pihak Gedung Putih kembali tidak membuat kemajuan ya untuk mencapai kesepakatan. Perlu waktu berminggu-minggu lagi bagi legislator untuk sepakat atas sebuah RUU stimulus ekonomi, karena memang dalam waktu dekat ini tidak ada pembicaraan atau negosiasi yang dijadwalkan karena untuk 2 minggu ke depan Partai Demokrat maupun Partai Republik akan sangat disibukkan oleh acara Musyawarah Nasional atau MUNAS atau konvensi tahun 2020 ya. Karena ini memang bagi Amerika Serikat tahun politik dan kurang dari 2 bulan lagi akan ada pemilu ya. Pemilunya tanggal 3 November. Jadi memang waktunya memang sudah sangat mepet bagi kedua partai untuk melakukan konvensi nasionalnya. Sementara itu Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi sempat mengatakan bahwa pembicaraan tidak akan dimulai kembali hingga Partai Republik menaikkan usulan paket stimulusnya sebesar $1 triliun ya. Ini adalah sebuah langkah yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh Partai Republik. Seperti kita tahu, Partai Demokrat mengusulkan paket stimulus senilai lebih dari 3 triliun rupiah, sementara Partai Republik mengusulkan paket stimulus senilai 1 triliun rupiah. Jadi sebelum Partai Republik menaikkan usulannya menjadi 2 triliun rupiah untuk paket stimulus ini, Nancy Pelosi mengatakan pembicaraan tidak akan dilanjutkan. Jadi itulah kemandekan yang terjadi secara politik. Sementara kalau dari sisi makroekonomi sendiri cukup baik ya, investor mencerna rilis data inisial jobless claim untuk minggu yang berakhir 8 Agustus. Jumlah orang di Amerika Serikat yang untuk pertama kalinya mencairkan tunjangan pengangguran turun menjadi 963.000 dari minggu sebelumnya yang 1,2 juta orang. Ini adalah penurunan selama 2 minggu beruntun. Namun demikian, angka inisial jobless claim ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan rekor terendah sebelum pandemik yang berada di bawah 700.000 orang. Dan ini juga adalah untuk pertama kalinya inisial jobless claim berada di bawah 1 juta ya, sejak pecahnya pandemik ini atau sejak bulan Maret
tahun 2020. Sementara continuing claims atau jumlah orang yang mencairkan tunjangan pengangguran paling tidak selama 2 minggu beruntun juga turun menjadi 15,5 juta dari sebelumnya 16,1 juta orang. Jadi memang secara keseluruhan jumlah orang yang mencairkan tunjangan pengangguran berkurang. Ini adalah sinyal bahwa sejumlah pelaku usaha mulai melakukan perekrutan pegawai. Jadi kalau ini tidak disupport oleh pakai stimulus, tentunya perbaikan di pasar tenaga kerja ini tidak akan sustainable, tidak akan berlangsung lama. Jadi ini yang membuat investor merasa hati-hati ya, karena di satu sisi dari sisi ekonomi sudah mulai ada perbaikan, namun memang masih lemah sehingga dibutuhkan kebijakan yang menopang atau mensupport proses pemulihan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat. Dari Asia sendiri untuk hari ini investor akan mengantisipasi rilis data sejumlah indikator pentingnya dari Tiongkok, yaitu meliputi industrial production untuk bulan Juli, penjualan retail untuk bulan Juli, dan juga fixed asset investment secara year to date atau Januari hingga Juli 2020. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Alkindo Naratama atau Aldo. Aldo mengumumkan akan mendistribusikan dividen senilai 1,21 miliar rupiah. Realisasi ini setara dengan dividen tunai 1,1 rupiah per lembar saham atau setara dengan dividen payout ratio 2,15% dari laba bersih tahun 2019. Berikutnya adalah PT Semarekon Agung atau SMRA. SMRA bergantung pada proyek residensial senilai 1,4 miliar hingga 1,9 miliar rupiah untuk mengejar target penjualan tahun 2000 yang sebesar 2,5 triliun rupiah. Terakhir adalah PT Waskita Karya atau WSKT. Di periode 2014 hingga 2019, WSKT telah menginvestasikan lebih dari 150 triliun pada 18 ruas tol yang berjarak kurang lebih 1013 km. Untuk foreign flow analysis, kemarin asing mencatatkan net buy 248,9 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing secara year to date net sell 39 triliun rupiah. Secara kinerja, IHSG year to date masih minus 16,8%, sementara untuk LQ45 secara year to date masih minus 18,6%. Technical recommendation untuk hari ini yang pertama adalah Jasa Marga. Jasa Marga trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways. Trade buy di 4140. Target price pertama di 4230, sedangkan target price kedua di 4330. Stop loss di 3940. Berikutnya adalah Unilever. Unilever trennya untuk jangka pendek dan menengah sideways ya, kalau kita lihat di gambar sejak mulai pertengahan Mei ya sudah mulai sideways. Trade buy di 8175. Target price pertama 8.400, sedangkan target price kedua 8.750. Stop loss di 7875. Terakhir adalah MDKA. Untuk jangka pendek bearish ya, kalau kita lihat candle-nya udah 4 hari ini merah terus. Sementara untuk
Untuk tren jangka menengahnya masih cenderung bullish. Buy on weakness di 17.70. Target price pertama 18.45, sedangkan target price kedua 19.20. Stop loss di 16.85. Ya, demikianlah untuk sesi webinar kita pagi ini, dan kita akan segera memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan di kolom pertanyaan yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk Q&A seperti biasa, mari kita review sedikit technical recommendation yang kita berikan pekan lalu ya, yaitu tanggal 7 Agustus. Berikut yang pertama ada BNGA. BNGA kita rekomendasikan trade buy waktu itu 765, TP1-nya 790, TP2 830. Kita lihat BNGA. Minggu ini lumayan baik pergerakan dan pada tanggal 765 pas kali dengan harga opennya 790 TP1 kita baru tersentuh tanggal 11 ya, 11 Agustus. Dan di perdagangan 2 hari kemarin sempat menyentuh level 815 ya. Kurang lebih close di open hari kemarin maksudnya masih tertahan di atas di bawah MA 200 ya. Belum mampu breakout dari sana. Lumayan ya, 830 target price 2 kita tidak tersentuh dulu dan kecenderungan tertahan di MA 200-nya. Adaro-nya bagaimana? Trade buy 1100, TP1 1140, TP2 1180. Adaro-nya tanggal 7 1100 cocok lah ya, meskipun lowest tidak pada harga lowestnya 1085. Di 1140 esoknya atau hari Seninnya ya langsung tercapai ya pada level high-nya ketika kekuatan beli sangat besar waktu itu sehingga membentuk all white Marubozu ya. 1180 yaitu TP kedua kita belum mampu lah ya, belum mampu tercapai, tapi tipis karena paling tinggi selama seminggu ini sempat mencapai 1170. Yang terakhir ada MNCN. Trade buy-nya 885, TP1 915, TP2 940. Juga pas dengan harga opennya. 915-nya tersentuhnya baru 2 hari ke belakang ya. Ketika MNCN cukup menguat tajam hingga target price kedua kita pun 940 terlampaui ya. Level tertinggi kemarin sempat tersentuh di 985 walaupun close agak di bawah sedikit 945. Kurang lebih demikian technical recommendation kita yang kita berikan pekan lalu ya. Cukup baik performanya. Tiga-tiganya hit lah ya target price pertamanya. Dan 1 hit target price kedua. Baik, untuk pertanyaan, mari kita lihat. Yang pertama ada Pak Hendra, BNI, MNCN, HMSP. MNCN dulu kali ya, nih, mumpung lagi buka. MNCN-nya memang aksi profit taking mungkin masih menghantui gitu ya. Karena penguatan pada tanggal 12-nya sangat kencang. Meskipun kemarin tidak di close di level lowest-nya ya. Mungkin level lowest 920 ini boleh dipakai sebagai support atau jika ingin buy on weakness di level tersebut boleh diperhatikan ya 920. Resistance kalau memang volume juga cukup mendukung, kami kira Rp1.000 akan jadi resistance psikologis dulu hingga 1030. Lalu
BNI ya, BNI HMSP. BNI yang kemarin kita juga sebut-sebut ya, enggak kemarin juga beberapa waktu lalu ya, belum terlihat apa namanya, masih sideways saja gitu. Tapi alangkah baiknya waktu itu mengambil posisi di ya, di sekitar ketika sideways ini ya, 500, 600. Sekarang sih udah kejauhan level tersebut. Kalau belum ada posisi dan baru ingin masuk, oke sih paling minimal 4900 ya. Walaupun ada pelemahan hingga 4800 lebih baik 4900 hingga 4800 level buy on weakness. Yang masih punya keep aja boleh sih untuk mencapai untuk apa namanya horizon jangka panjang tentu masih boleh. Jadi ada beberapa gap juga yang belum terpenuhi ya di BNI secara teknikal. Juga EMA 200 masih belum terlampaui. Ya, seperti perbankan lain ya. Yaitu sifat BNI-nya. HMSP kecenderungan memang cukup baik recovery-nya ya, selama dari awal bulan lah. Di saat ini masih bertengger di MA20. Bollinger Band memang sangat lebar, artinya memang cukup volatile beberapa minggu ke belakang ya, HMSP. Tapi kami kira si MA200 ini bolehlah ya dijadikan resistance 1840. Kalau baru ingin ambil posisi, mungkin 1700 ke bawah lah ya, boleh diperhatikan sebagai entry yang menarik di HMSP. Robert BNI-nya sudah ya barusan, MDKA dan Pegas, buy dan sell di berapa? MDK pakai cocok juga di support yang waktu itu saya berikan ya. MA20 boleh dijadikan support dan sekarang kelihatannya sih gold ada penguatan sih kalau tidak salah semalam. Ya penguatan walaupun masih di bawah 2000 ya. 1960. Harusnya ketika level 1960 tuh emas ada kali ya 2 minggu lalu gitu ya. Atau seminggu yang lalu ya. Maksudnya ada di range ya di sini lah ya. 1700-an juga. Jadi memang boleh diperhatikan juga level-level ketika ada pelemahan untuk weakness gitu. Berkaca pada pergerakan harga emas beberapa waktu lalu. Jadi kalau MA20 ini tertahan masih sangat menarik ya, sehingga potensi bounce atau reboundnya cukup baik gitu. Jadi perhatikan apakah tembus, kalau breakdown apakah sih boleh tunggu agak lebih bawah lagi ya, mungkin tekanan jual masih belum reda. Seperti itu sih Pak. Kalau Pegas Pegas 1200 pas ya, enaknya 1200 hingga 1210 masih boleh. Untuk ambil posisi ini resistance yang harus ditembus 1260, 1270 untuk konfirmasi uptrendnya Pak di Pegas. Ibu Mary Cepin, begitu ke Cepinnya. Cepin agaknya terbatas ya, beberapa hari ke belakang agak sulit tembus resistance
malah 6300 ya. Lebih didominasi oleh candlestick merah. Kelihatannya walaupun oke lah ya, tapi untuk entry yang terbaiknya tunggu level bawah-bawah saja, dekat-dekat support di bawah 600 hingga 6000 ya, menjadikan support. Dan resistance tadi 6300 dulu ya, selama maksudnya seperti sebelum-sebelumnya agak sulit ditembus juga. TPP ya, PTPP memang layak konstruksi agak berasa di kuartal 2 ini, tapi setelah waktu itu sempat ARB ya kalau nggak salah, ada minggu lalu awal-awal Agustus ya, tapi sudah rebound kembali di hingga level-level akhir-akhir Juli ya, dan sekarang MACD cukup baik untuk sustain adanya rebound lanjutan gitu ya. MA20 ini harusnya akan jadi support pegangan yang cukup baik, sehingga kalau baru ingin masuk 980 970 lah ya entry-nya, 1050 hingga 1070 untuk resistance. Garuda agak kurang menarik sebenarnya. Level juga udah lumayan tinggi ya, beberapa minggu ini cukup naik lumayan, khususnya dari awal bulan sih ya. Boleh switch ke saham lain saja, mengingat juga industri penerbangan masih terberatkan lah ya. Maupun ingin trading harian saja dan tidak untuk di hold terlalu lama gitu ya. Pin support 250, resistance 260 hingga 266. LICP gimana? LICP masih menguji resistance EMA 200-nya ini 1030 ya. Itu sih untuk LSIP, overall uptrend masih oke. CPO juga harganya masih sumringah ya. Semalam atau kemarin oke, turun sedikit sih, tapi masih di atas 2500. Dan apa namanya ya, RSP cukup baik lah ya, dari salah satu yang bagus juga dari sektor CPO maksudnya. Pak Wiswur MDK Antam INTP S. Antamnya sama juga sih, harusnya udah mulai recovery lagi, overall masih uptrend seperti itu Antam. Mengingat harga emas juga udah mulai rebound kembali gitu ya, pelan-pelan. Harga nikel juga oke lah ya, tapi masih di bawah 15.000. Kelihatannya sih beberapa waktu kemarin ini masih 13.000 ya kalau tidak salah. Betulnya pergerakannya juga cukup baik sih nikel tuh. Antamnya kalau sudah punya ya di hold aja sih, masih boleh. Kalau baru ingin masuk level-level dekat sekarang hingga 760 dipakai untuk entry. Harusnya menguji high sebelumnya lagi dekat-dekat 840 ya. Indikasi lah
Kita lihat gimana. Ya nampak bener ya, rebound di MA20. Dan ya kalau baru ingin masuk 17.000 atau 1.800 pas lah ya, paling tidak untuk entry di MDK bila belum ada posisi ya. Kemudian INTP terbatas sih di supportnya ya, di dekat-dekat sini 11.700. Kalau ingin cicil beli juga boleh 11.700 hingga 11.900 range belinya. Dan resistance masih menuju harga sebelum ex dividend lagi ya, 12.200-an ya. Paling dekat untuk INTP. S Hardware XDate hari ini ada adjustment sedikit juga. Kalau baru ingin masuk di S Hardware, amannya sih entry di level bawah, di bawah 1.600 hingga 15.80 atau 15.70 untuk referensi lah ya, untuk referensi level beli yang menarik untuk S Hardware. Nutrition S barusan ya, kemudian main Pewon WG. Kayak untuk main memang beberapa hari ini sih masih terbatas di level 615 600-an lah ya. Sempat menyentuh level 650 tapi pakai untuk jual 45 pakai untuk jualan. Harusnya kalau punya posisi average di bawah 600 ingin di hold, ya di hold juga boleh sih. Karena masih ada. Tapi kalau ingin masuk 50-50 kemungkinan ya. Kalau dapat di 600 rupiah mungkin lebih baik. Resistance paling nggak menguji high sebelumnya dulu di 645. Paling dekat ya main. Kemudian Pewon perlahan-lahan menunjukkan rebound ya. Sekitar MA5 kalau ingin dicicil beli ini belum ada posisi boleh ya. 396 berarti ya. 96 410 yang mana high sebelumnya 412 high kemarin ya. Kalau jika berhasil close di atas 410 atau 412 harusnya potensi uptrend atau potensi pembalikan arah harusnya ya makin terbuka lebar. 430, 434 jika tembus dari sana untuk jadi resistance berikutnya. WG WG-nya agaknya M20 ini jadi resistance dulu ya. Kelihatannya beberapa hari ini belum mampu ditembus atau belum mampu close di atas itu. Konfirmasi saja kalau close saja di atas 196 boleh masuk. Boleh diperhatikan lah ya. Jadi buy on breakout di WG. Close di 196 atau 198 lah ya. Supaya lebih terkonfirmasi. Potensi jika berhasil close di atas itu 208 untuk level resistance berikutnya. Demikian Bu Trisha. Bu Ellen BMRI gimana? Ya, oke sih ya, kalau belum ada posisi ingin koleksi di level sekarang masih boleh.
BTN, Bu Diana. Kalau baru mau masuk sih udah ketinggian. Kalau sudah punya, ingin di hold aja boleh. BTN MA 200-nya di sekitar 15.20. Hampir tersentuh sih ya, kemarin 15.15 ya. Kalau ingin dipakai resistance boleh juga sih 15.20 tersebut. Itu langkah baiknya sih masih di hold karena potensi tembus MA 200 juga masih terbuka. Di level sekarang PBV-nya masih di bawah 1 ya, 0,9 kali untuk BTN. Kemudian NKP ketinggian sih kalau baru mau masuk. Ini merupakan level high yang terjadi hampir setahun ya, menuju level high selama setahun maksudnya, yaitu 10.150. Level tersebut boleh lah ya dipakai untuk resistance. Recovery-nya lumayan baik ya NKP, melampaui level di 2020-nya pada awal Agustus lalu ya. Seperti itu sih NKP kalau sudah punya posisi. Kalau belum punya sih udah ketinggian. Bisa. Kemarin cukup baik ya performanya ISAT. Ada berapa persen itu ya? 5%-an ya, 5%. Jadi pakai dulu untuk aksi profit taking dulu hari ini. Ingat kemarin kuartal 2 juga ini ya, ada net profit di ISAT meskipun secara According to Wikipedia, in business and accounting, net income is an entity's income minus cost of goods sold, expenses, as well. sorry, siri saya tadi dua harusnya apa tadi ya, kuartal 2 ada net profit walaupun di secara semester 1 masih loss ya, masih net loss. Tapi signifikasinya dengan tembus MA20 harusnya baik ya untuk ke depan. Sudah punya posisi apalagi average di bawah 2400 ketika di sini mau di hold juga masih boleh. Atau untuk pelan-pelan profit taking boleh juga, partial profit taking 2440 mungkin entry untuk bagi yang belum punya ya, bisa dijadikan pegangan untuk ISAT. Kim nggak kayak ini ya, kemarin sih sempat tembus resistance tapi close-nya di bawah itu ya. Resistance masih diuji nampaknya sih di sekitar 7.200 ya, 7.200-an ya, 7.200 ya, 7.200 lah ya. Close di atas itu signifikasinya akan sangat baik ya untuk potensi uptrend lah ya. Paling minimal kalau dirasa tembus 7.600 ya, MA 200 harusnya bisa jadi pegangan.
Tinsnya Pak Harto. Tins kalau kira MA20 ini 730 bakal dites dulu ya. 734 ya, 734 735. Ini level menarik untuk entry ya di Tins. Resistance-nya balik lagi ke 800. Level-level high sebelumnya ya. Level penutupan tertinggi di 800 ya. Kemudian DMS gimana? Bu Nuna. Support dan resisten di berapa? Ini dekat-dekat resisten sih kelihatannya ya, 240. Tapi support masih oke. 230 atau 228 ya. Kalau average masih di bawah 228 yang di hold juga masih boleh. Potensi untuk menguji resisten dan tembus dari sana masih terbuka sih ya, 240. Baik, lanjutan tadi punya plannya Astra, WSBP, PTB. Astra udah lumayan sih apa namanya peningkatannya, khususnya 2 minggu 3 minggu terakhir, sehingga juga mencapai level MA200 nya. Kalau baru ingin masuk harganya terjadi ya, mungkin di level 52 atau 5300 pas lah ya, 5300 hingga 5200 lah ya untuk level koleksi ASII. Kalau ingin keluar atau ingin sell on strength ya di level sarang boleh juga. Seperti itu sih, tergantung bagaimana plan Bapak, apakah untuk jangka panjang untuk trading atau untuk jangka pendek gitu ya. Mau di profit taking dulu boleh juga. Sebelumnya maksudnya potensi jika menembus MA200 masih ada upside yang lumayan, apalagi ada gap juga yang belum tertutup ya. Gap yang terjadi pada kisaran Maret lalu. Itu di level 5.700-an ya. Iya. PSBP
PSBP masih bertengger di sini sih ya. Kalau ingin spek buy mungkin saatnya spek buy, tapi juga boleh. Tapi persiapkan cut loss juga jika breakdown dari 164 gitu sih. Potensi resistance harusnya menutup gap lagi nih ya yang terjadi, yaitu hingga 186 ya, 186 setara juga dengan MA20 nya ya. PTPP udah tadi ya, masih begini aja sih, tapi overall masih oke. Pelan-pelan uptrend, dan MACD juga mensinyalkan potensi uptrend atau potensi uptrend lanjutan ke depan. Uptrendnya minor ya, maksudnya uptrend minor dalam seminggu 2 minggu terakhir. Kemudian Bu Nur Cayana, BRIS LPPF Telkom. BRIS udah di level 500-an aja ya. Yang ketika waktu itu lagi happening juga ya syariah, di sini kalau tidak salah. Saya juga pernah bilang ya, jadi paling enggak BBC satu kali lah ya bisa dijadikan pegangan. Itu sekitar 500-an, 530-an ya. Sekarang sudah lewat dari situ. Terus nampaknya sih pasar masih menunggu juga nih performa BRIS di kuartal 2. Kalau lihat dari syariah yang lain, BTPS masih oke sih ya. Memang tidak tanpa tantangan juga tentu. Tapi nampaknya pasar juga menanti dan mewanti-wanti gitu ya untuk performa BRIS di kuartal 2. Secara teknikal overall masih uptrend baik sih ya, masih bergerak di atas MA5, support di 575 hingga 565, resistance paling nggak 620. PPF LPPF boleh sih ya, karena juga walaupun memang tidak dapat dipungkiri juga retail lagi lesu-lesunya ya. Secara teknikal untuk swing boleh juga, tapi paling tidak diperhatikan MA20 apakah berhasil ditembus. Kalau berhasil, level resistance 1400 hingga 1430 boleh dijadikan resistance ya. Telkom penguatannya kemarin lumayan, untuk resisten juga itu di MA20 ya, di 3020 ini. Kalau close di atas 3020, 3020 harusnya performa atau potensi pembalikan arah semakin besar ya di Telkom gitu. Bisa mencapai 3100 untuk resistance berikutnya. Di NTP Pak Sumardiono udah tadi ya, PZC kelihatannya penurunan sudah agak mulai terbatas ya di akhir Juli atau awal Agustus, dan berusaha di bawah. Kemungkinan memang pelan-pelan juga, perlahan-lahan mengikuti volume juga tidak terlalu besar gitu ya. Kalau sudah punya posisi 2600 ingin di hold juga boleh. Tapi signifikansinya kalau tembus MA 200 juga beberapa kita lihat juga ya. Yang saham yang kita bahas sebelumnya agak terbatas di MA 20, sehingga menunggu potensi breakout saja sih harusnya. Kalau belum punya, buy on breakout dari 640.
Pak Budiman, MBR SAB Tower. Kelihatannya sih SMBR peluang merahnya lebih besar sih ya daripada peluang lanjutan penguatannya. Lihat juga beberapa hari ini dominasi candlestick merah, MA20 paling enggak 478 lah ya, 480. Jadi support, tapi kecenderungan karena volume juga makin menurun ya. Beberapa hari ini agaknya cukup sulit kalau tidak dibarengi volume yang signifikan seperti akhir-akhir Juli lalu. PSAB cukup volatile juga, tapi kalau mau buy on weakness di kemarin sih enaknya ya, di 250-an hingga 246 boleh dipakai sebagai titik entry point yang menarik. Mas Saiful, bisa dijelaskan tower kenapa tidak bertolak belakang? Technical recommendation yang kita berikan kemarin ya. Ya awalnya kita expectation mungkin terbatas tidak sampai 1020 ya. Yang kita juga kalau nggak salah sebelum-sebelumnya saya juga sempat utarakan di 1020 bisa dijadikan support selanjutnya. Dan awalnya kita expectation nggak nyampe sana ya, karena cukup baik 2 hari tertahan di 1050-1060 ya. Ini kita berikan juga rekomendasi untuk kemarin, tapi sih overall karena kemarin sih tanggal berapa? 13 ya. Karena kita kasih tahu juga spek buy levelnya. Tapi malah dibuka dan terus menurun. Tembus juga stop loss 1035 ya. Oh, belum sampai sih. Oh, tembus maaf ya, sampai 1015 sih waktu itu ya. Kalau memang tujuan untuk trading ya harus disiplin stop loss juga sih ya. Tapi peluang penurunan kami kira sih agak terbatas ya kalau sudah atau close tidak sampai 1020 ke bawah gitu ya. Itu sih towernya. Pak yang Mbap Inco, aduh, Mbap udah terbang duluan ya. Ikuti pergerakan harga kemarin juga. Sayangnya memang volume kadang naik kadang turun gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kinerja oke lah ya. Yang bagi DPN
IMBP kalau kita lihat earningsnya juga lumayan baik gitu ya, cukup oke dan masih bertumbuh semester 1 ini di tengah ya kesusahan perusahaan batubara tentunya. Dan kalau kita lihat juga pengumuman dividen yaitu 358 cukup baik ya. Ya itu tadi sempat ngitung juga 358 kalau kita pakai contohnya di 2000 saja dividen yield 18%. Memang sih kalau sekarang sih udah mulai mengecil ya dividen yield sekarang. 2830. 12% maksudnya. Harusnya masih oke ya. Tapi kelihatannya sih boleh berhati-hati aja karena sih naiknya udah terlalu tinggi. Kalau sudah punya masuk sih masih boleh di hold hingga exit kalau mau dapat mau come date maksud hingga come date. Kalau mau dapat ini dividen ya. Tapi kalau baru mau masuk karena ketinggian juga tunggu koreksi. Kalaupun ingin spec buy ya disarankan jangan terlalu all in gitu. Inco beberapa minggu ke belakang cukup lumayan baik pergerakan. 2020 udah terlampaui. Dan kelihatannya potensi untuk breakout masih ada sih ya. Karena masih uptrend juga bergerak terus di atas MA5. Dan kelihatannya sudah break resistance. 1 tahun ke belakang ya. Potensinya kami kira 3780 boleh dijadikan pegangan. XL XL juga penguatannya sangat signifikan kemarin. Sama juga yang udah ambil di posisi 2400-an loh. Itu sempat juga kita bahas ya beberapa waktu lalu. Jika ingin masuk di XL 2400-an paling enggak bisa dicicil pelan-pelan gitu. Di saat ini juga MA20 akan menjadi kunci juga, tapi overall sih masih oke ya. Pelanjutan rebound membalikan arah masih terbuka gitu ya, masih terbuka lebih lanjut. Gitu Pak Pyong, Pak Semi tadi tower 1020 lah ya paling enggak. Kalau belum ada posisi. Jika ingin masuk United Tractor sudah lumayan tinggi, tapi MA9 ini boleh sih ya, yaitu 23.300 ya, hingga 23 ribuan bisa dipakai sebagai entry. Kurang lebih demikian Pak Semi, BCA, Bungkus Mas Tuti, SBMR-nya sudah, BCA sih di hold aja juga masih boleh. Potensi breakout 31.500 masih bisa tercapai gitu ya. Lagi udah bergerak di atas HM 200 juga. Pak Paulus XL-nya sudah. Pak Fyong technical fundamental CK. Ya technical sih kurang menarik ya. Di level ini ya all time low juga. Juga volume agak kurang ini ya. Kurang seragam, kurang konsisten. Betulnya boleh switch ke saham lain aja yang memang
lebih oke dan juga lebih large cap ya, seperti yang kita bahas-bahas sebelumnya. Beberapa saham lebih menarik seperti itu Pak. Kalau Bu Melinda, ahli Inaf BMRI. Ahli sih signifikansi masih besar ya, tembus MA 200, kemudian juga belum ya, tapi masih on track menuju level awal tahun. Kalau mau ditahan boleh juga Bu. Tadi Inaf ya. Inafnya udah ketinggian, tinggal baru masuk. Kalau mau masuk pun spekulasi gitu ya. Baiknya sebagian kecil saja dari portofolio jika tertarik. Tapi kalau memang tidak sesuai dengan profil resiko yang memang agresif misalnya, sebaiknya tidak masuk dulu ke saham Inaf. Baru sinyal XL ya, XL Elsa. XL-nya sudah ya. Elsa tertahan nampaknya di MA200 ini. Tapi overall harusnya dengan peningkatan harga minyak ya, walaupun Elsa bergeraknya sih lebih ke logistik ya, tapi memang bisnis kontraktor migasnya juga masih cukup ini ya, cukup menerima dampak positif jika harga minyak juga membaik. Kurang lebih di support lah ya, 42 240. Jika ingin buy on request sih boleh ya di sekitar situ. Signifikansinya harus tembus MA 200 ya untuk lanjut uptrend. Atau kalau mau lebih aman lagi, buy on breakout dari 250. Nah, boleh buy on request atau buy on breakout saja. Pak Heber, SMRA sih begini-begini saja sih, tertahan di MA 20. Jadi menunjukkan, mensinyalkan kan adanya potensi rebound gitu ya, atau reversal. Kalau belum ada posisi 550 boleh di pakai sebagai referensi untuk entry dengan 600 level resistance ya. Pak Wisber, PTV dan Friend. Secara umum downtrend sih badan, kelihatannya belum ada tanda-tanda berbalik arah, tapi beberapa hari ini pergerakan intraday-nya cukup lumayan. Menurut kami sih pakai untuk trading harian aja Pak, karena overall pada level mingguan atau kalau kita tarik jangka waktu lebih panjang maksudnya gitu ya, masih ada peluang untuk downtrend. Friend udah meninggalkan level 150-an yang sempat tersentuh ya beberapa waktu lalu. Belum sih kelihatannya potensi penurunan masih ada. Coba kita pakai 110 untuk support, yaitu MA 200. Karena sudah tembus MA 200, apakah malah balik ke MA 200 lagi ya? Itu sih 110 dulu Pak. Pak Hansel, BSDF, P1-nya sudah tadi ya. BSDE juga masih belum menarik sih. Si dominasi candlestick merah.
overall di sini aja lah kalau bisa dibilang ya harganya ya. Tapi kalau ada mau entry level di 650-an ini harusnya bisa jadi referensi ya. Pewon malah lebih kelihatan reboundnya. Kita dia harus tembus dulu dari 40 untuk lanjutan reversal. MAPI, aduh, memang sih udah tembus dari MA20, tapi masih berkutat di level situ aja ya. 700 kalau sudah punya anggapan average di mana 80 ke sini masih boleh sih untuk di hold potensi karena sudah breakout dari MA20 juga boleh lah ya. Selanjutnya 715 hingga 720 boleh dipakai. Sekarangnya sudah Pak Heber dan nampaknya juga lebih dari sejam kita sudah menemani atau kita sudah melaksanakan webinar ini. Semoga bermanfaat webinarnya. Mungkin kita sudah dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di hari Senin. Ucapkan selamat pagi dan salam cuan.